Setiap kisah besar tentang peradaban manusia selalu bermula dari satu pertanyaan mendasar. Kapan semuanya benar-benar dimulai? Di balik lapisan tanah yang membungkus waktu, di antara jejak-jejak bisu yang ditinggalkan ribuan tahun lalu, manusia modern mencari lebih dari sekadar asal-usul. Sebuah titik balik ketika manusia tak lagi hanya bertahan hidup, tetapi mulai menata kehidupan, membangun peradaban, dan meninggalkan warisan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Adam adalah leluhur pertama umat manusia dalam banyak kepercayaan. Sosok awal yang menjadi titik mula dari kisah panjang kehidupan di muka bumi. Sejak ia diturunkan ke dunia, sejarah manusia pun mulai terbentuk, membentang dari zaman ke zaman dan melahirkan berbagai budaya, masyarakat, hingga sistem sosial yang kian kompleks. Namun dari semua pertanyaan besar yang terus bergema hingga hari ini, satu hal tetap menjadi teka-teki. Jika Adam adalah awal dari manusia, lalu kapan dan di mana peradaban manusia pertama benar-benar mulai terbentuk? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tak hanya perlu melihat dari sisi teologis atau mitologis, melainkan juga dari sudut pandang ilmiah. Disinilah kita masuk pada pokok pembahasan yang mungkin lahir dari keingintahuan dan rasa penasaran kita. Benarkah Sumeria adalah titik awal dari peradaban manusia? Dalam upaya menjawab apakah Sumeria adalah titik awal peradaban manusia, hal paling mendasar yang perlu ditegaskan terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan peradaban dalam kajian ilmiah. Istilah ini sering digunakan dalam konteks budaya, sejarah, bahkan secara populer. Namun dalam studi arkeologi dan antropologi, peradaban memiliki definisi yang sangat spesifik dan terukur. Definisi peradaban menurut arkeologi dan antropologi secara akademik merujuk pada bentuk masyarakat manusia yang kompleks dan terorganisir secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya, yang dicirikan oleh beberapa indikator utama. Para arkeolog dan sejarawan umumnya menyepakati 6 komponen utama sebagai ciri dari peradaban awal. Pertama, kehidupan perkotaan atau urbanisasi di mana masyarakat hidup dalam pemukiman besar dan terstruktur yang berfungsi sebagai pusat administratif dan ekonomi. Kedua, pemerintahan dan birokrasi terorganisir dengan adanya struktur kekuasaan, hukum, dan otoritas pusat yang biasanya dalam bentuk kerajaan atau negara kota. 3. Ekonomi yang kompleks dan pembagian kerja seperti sistem produksi, distribusi, dan spesialisasi pekerjaan di luar pertanian semata. Keempat, sistem tulisan atau kemampuan untuk mencatat informasi secara permanen melalui sistem simbolik yang mencerminkan komunikasi administratif dan budaya. 5. Memiliki teknologi dan infrastruktur seperti pengembangan alat, sistem irigasi, arsitektur monumental, dan teknologi praktis untuk kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, stratifikasi sosial dan organisasi keagamaan atau ideologi, di mana masyarakat terbagi dalam kelas-kelas sosial dan memiliki sistem nilai atau simbolik yang mempersatukan mereka. Dengan demikian, tak semua kelompok manusia awal dapat dikatakan sebagai peradaban, meskipun mereka telah membangun pemukiman, bercocok tanam, atau membuat artefak. Sebagai contoh, komunitas pemburu pengumpul Natufian, yang hidup sekitar 12.000 tahun yang lalu pada masa epipaleolitik di kawasan Levant, wilayah yang kini mencakup Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah, yang memang telah menunjukkan tingkat kompleksitas sosial, seperti penguburan formal dan pemukiman semi-permanen. Namun, ini belum memenuhi kriteria peradaban, karena belum memiliki sistem tulisan atau struktur kota yang formal. Penting pula untuk kita bedakan antara peradaban dan kebudayaan prasejarah. Karena meski kebudayaan prasejarah yang berkembang sejak masa Paleolitik hingga awal Neolitik sudah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam teknologi, kepercayaan spiritual, dan pola hidup, namun tak semuanya bisa langsung digolongkan sebagai peradaban. Sebagai contoh, Göbekli Tepe di wilayah Turki saat ini yang diperkirakan dibangun sekitar 11.600 tahun yang lalu, merupakan situs keagamaan monumental tertua yang pernah ditemukan. Jauh melampaui perkiraan awal tentang kapan manusia pertama kali membangun struktur batu berskala besar. Namun, hingga kini belum ditemukan bukti keberadaan permukiman permanen, jalan, maupun struktur birokrasi yang mengindikasikan sistem sosial yang kompleks di sekitarnya. Hal serupa juga tampak pada Çatalhöyük, sebuah permukiman besar yang dihuni sekitar 9.500 tahun yang lalu, di mana komunitasnya telah menunjukkan kehidupan sosial yang padat dan relatif terorganisir, namun belum menunjukkan adanya sistem jalan yang terstruktur, bangunan publik, maupun tulisan.
Melalui analisis arkeologis dan historis terhadap berbagai kandidat peradaban awal inilah, mungkinkah Sumeria merupakan titik awal peradaban manusia? Menurut Samuel Noah Kramer, salah satu Assyriolog terkemuka di dunia sekaligus ahli dalam sejarah dan bahasa Sumeria, melalui bukunya yang berjudul History Begins at Sumer yang diterbitkan pada tahun 1956, ia secara tegas menyatakan bahwa banyak aspek peradaban manusia pertama kali muncul di Sumeria. Ia sendiri merupakan tokoh pertama yang secara eksplisit menyatakan dan mempopulerkan gagasan bahwa Sumeria adalah peradaban tertua di dunia. Ia bisa disebut sebagai penyusun sejarah Sumeria melalui tulisan, yang mana tanpa kontribusinya dalam membaca dan menafsirkan teks Sumeria, mungkin banyak temuan arkeologis akan tetap menjadi fragmen yang tak bermakna. Peradaban Sumeria pertama kali ditemukan dan mulai dikenal dunia pada pertengahan abad ke-19, ketika para arkeolog dan penjelajah Eropa mulai mengeksplorasi wilayah Mesopotamia. Awalnya, para peneliti datang dengan tujuan menelusuri kebenaran kisah-kisah Alkitab, seperti Menara Babel, kota kuno Babylon dan Ninive, serta peninggalan kerajaan Asyur. Namun yang mereka temukan justru membuka tabir peradaban yang jauh lebih tua. Pada tahun 1830-an, Sir Henry Rawlinson, seorang perwira tentara sekaligus pejabat perusahaan Hindia Timur Inggris yang memiliki latar pendidikan klasik, termasuk penguasaan bahasa Latin, Yunani, dan Sanskerta, mulai memecahkan misteri tulisan kuneiform kuno dari prasasti Behistun. Prasasti ini ditulis dalam 3 bahasa, Persia kuno, Elam, dan Akkadia atau Babilonia, dan berisi penjelasan mengenai legitimasi kekuasaan Raja Darius I dari Kekaisaran Achaemenid. Penemuan ini menjadi kunci utama dalam membuka ribuan tablet tanah liat yang ditemukan di reruntuhan kota-kota kuno Mesopotamia. Seiring berkembangnya penelitian, para ahli mulai menyadari bahwa sebagian tulisan ini tak sesuai dengan bahasa Babilonia maupun Asyur, sebab tablet-tablet ini ternyata ditulis dalam bahasa yang jauh lebih tua dan belum dikenal sebelumnya, yang kemudian diidentifikasi sebagai bahasa Sumeria. Penamaan Sumeria berasal dari istilah Sumeri yang ditemukan dalam teks-teks Akkadia, merujuk pada penduduk wilayah selatan Mesopotamia, di mana berdasarkan referensi tersebut, istilah Sumer kemudian diambil oleh para Assyriolog modern untuk menamai peradaban dan bahasanya. Asal-usul bangsa Sumeria sendiri hingga kini masih belum diketahui secara pasti. Namun dalam teks-teks peninggalan mereka, bangsa Sumeria menyebut diri mereka sebagai orang-orang berkepala hitam. Istilah ini merupakan cara etnografis bangsa Sumeria untuk membedakan diri mereka dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Sebutan ini muncul dalam berbagai prasasti dan teks kuneiform, terutama pada masa dinasti ketiga Ur. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam himne pujian terhadap Raja Shulgi, salah satu penguasa terbesar Sumeria, raja kedua dari dinasti ketiga Ur, di mana ia menyebut dirinya sebagai Raja 4 penjuru dunia, pendeta bagi orang-orang berkepala hitam. Menariknya, istilah serupa juga digunakan oleh bangsa Akkadia, yang dalam beberapa prasasti mereka juga menyebut orang Sumeria sebagai bangsa berkepala hitam. Sementara itu, dalam inskripsi-inskripsi asli mereka sendiri, orang Sumeria menyebut tanah asal mereka sebagai negeri para bangsawan, menunjukkan kebanggaan atas identitas dan tatanan sosial mereka yang mapan. Pada tahun 1920-an, Leonard Woolley, seorang arkeolog Inggris memimpin penggalian di kota Ur dan menemukan makam kerajaan Sumeria, lengkap dengan artefak emas dan sisa-sisa struktur arsitektur. Temuan ini benar-benar menakjubkan, sebab menegaskan bahwa Sumeria bukan hanya legenda arkeologi, melainkan sebuah peradaban besar yang benar-benar pernah berdiri. Namun, kepingan cerita ini belum sepenuhnya utuh hingga hadir Samuel Noah Kramer, yang melalui telaah dan terjemahan atas ribuan tablet tanah liat, ia berhasil merekonstruksi kisah peradaban Sumeria, mengubah fragmen-fragmen bisu menjadi narasi sejarah yang hidup. Berdasarkan temuan arkeologis dan penelitian ilmiah, Sumeria diakui sebagai peradaban tertua yang pernah tercatat dalam sejarah manusia hingga hari ini. Peradaban ini berkembang di dataran rendah Mesopotamia Selatan di antara 2 sungai besar Tigris dan Efrat, yang kini bagian dari wilayah selatan Irak. Kawasan ini merupakan wilayah yang dikenal sebagai Fertile Crescent atau bulan sabit subur, suatu daerah dengan tanah aluvial yang kaya akan pasokan air melimpah yang memungkinkan lahirnya sistem pertanian intensif.
Keberadaan kondisi geografis yang mendukung ini pula lah yang mungkin menjadi fondasi bagi munculnya kota-kota awal dan struktur sosial kompleks di Sumeria. Meskipun demikian, tak seluruh wilayah di kawasan ini berkembang menjadi peradaban besar, karena menghadapi tantangan geografis seperti banjir musiman, kekeringan ekstrim dan keterbatasan bahan bangunan seperti batuan alam. Sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa Sumeria pertama kali dihuni secara permanen antara tahun 5500 sebelum Masehi dan 3300 sebelum Masehi oleh orang-orang Asia Barat yang berbicara bahasa Sumeria. Bahasa yang tak memiliki hubungan kekerabatan yang jelas dengan bahasa lain yang dikenal hari ini. Sementara yang lain berpendapat bahwa bangsa Sumeria adalah orang Afrika Utara yang bermigrasi dari Sahara Hijau ke Timur Tengah, yang juga bertanggung jawab atas penyebaran pertanian di Timur Tengah. Namun, pendapat ini dianggap bertentangan karena bukti arkeologis menunjukkan bahwa pertanian pertama kali berasal dari kawasan bulan sabit subur di Mesopotamia. Melihat bukti-bukti yang ada, secara arkeologis dan historis, Sumeria tampaknya mungkin merupakan kandidat terkuat sebagai titik awal peradaban manusia. Tolak ukurnya sendiri bukan sekadar soal usia, melainkan berdasarkan pencapaian peradaban yang konkret dan terdokumentasi melalui sistem tulisan yang ditemukan, kota besar dengan struktur pemerintahan, sistem sosial, serta berbagai inovasi yang berdampak pada lintas zaman. Salah satu tonggak terpenting adalah penemuan sistem tulisan paku di kota Uruk, yang digunakan dalam pencatatan administratif, ekonomi dan keagamaan, membuktikan adanya struktur birokrasi dan pemerintahan yang tersentralisasi. Temuan-temuan inilah yang menjadikan Sumeria sebagai peradaban pertama yang meninggalkan catatan tertulis tentang kehidupannya. Tak hanya itu, kota-kota seperti Uruk, Ur, Lagash, dan Nippur menunjukkan perkembangan urbanisasi yang sangat maju, di mana kota Uruk sendiri pada masa puncaknya telah dihuni oleh puluhan ribu penduduk dan memiliki kuil-kuil monumental, serta pasar-pasar yang aktif. Ini adalah bukti adanya sistem ekonomi dan keagamaan yang terorganisir, dua aspek penting dalam pembentukan peradaban. Sumeria juga menciptakan berbagai inovasi penting seperti roda, bajak, sistem irigasi, kalender, dan sistem bilangan berbasis 60. Sistem ini sangat praktis, terutama untuk penghitungan waktu dan sudut, yang warisannya masih digunakan hingga kini, seperti pembagian 1 jam menjadi 60 menit, 1 menit menjadi 60 detik, dan satu lingkaran menjadi 360 derajat, menjadi cikal bakal penghitungan waktu modern. Selain itu, pembagian kerja yang terperinci juga tercermin dalam tablet administrasi mereka yang mencatat beragam profesi, mulai dari tukang, juru tulis, pedagang, hingga pejabat. Meski peradaban-peradaban lain seperti Mesir kuno, Lembah Indus, dan Tiongkok kuno juga berkembang pada milenium ketiga hingga kedua sebelum Masehi, bukti arkeologis menunjukkan bahwa Sumeria mendahului mereka dalam banyak aspek mendasar, terutama dalam pencatatan tertulis dan kompleksitas sosial yang terdokumentasi. Sementara situs Gunung Padang yang digadang-gadang sebagai kemungkinan jejak peradaban yang jauh lebih awal, hingga kini penelitiannya masih berjalan dan belum mencapai konsensus ilmiah yang solid. Beberapa klaim memang menyebut bahwa struktur di bawah permukaan bukit ini menunjukkan tanda-tanda aktivitas manusia sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Namun hingga saat ini, temuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan arkeolog, baik dari sisi metode penanggalan, konteks budaya, maupun bukti pendukung lainnya. Dengan demikian, hingga kini belum ditemukan situs lain yang secara komprehensif memenuhi seluruh unsur peradaban menurut standar arkeologi, menjadikan Sumeria tetap diakui sebagai titik awal peradaban manusia. Namun, perlu ditegaskan pula bahwa meskipun Sumeria disebut sebagai peradaban pertama dalam sejarah manusia, penting untuk dipahami bahwa ia bukanlah titik awal dari segalanya, melainkan hasil akhir dari perjalanan panjang perkembangan manusia. Untuk meluruskan kekeliruan umum, meskipun Sumeria dikenal sebagai pelopor dalam pembangunan kuil bertingkat atau zigurat, zigurat Etemenanki yang kerap dikaitkan dengan Menara Babel bukanlah peninggalan Sumeria. Zigurat ini dibangun oleh peradaban Babilonia sekitar 1500 tahun, setelah runtuhnya peradaban Sumeria pada masa Raja Nebukadnezar II. Namun, bentuk dasar dan konsep arsitekturnya memang berakar dari tradisi bangunan keagamaan Sumeria sebelumnya. Semua ini pada akhirnya meninggalkan pertanyaan, apakah Sumeria benar-benar titik awal dari peradaban manusia? Jawaban ilmiah mungkin telah terhampar. Namun benarkah ini akhir dari pencarian? Ataukah hanya awal dari pertanyaan baru yang lebih besar?